Pada bab yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang gereja sebagai umat Allah. Mendengar kata gereja, mungkin di benak kita gedung. Oke, tidak apa-apa. Atau ada mungkin yang mengatakan gereja itu ada ibadat. Atau ada juga yang mengatakan gereja itu biarawan-biarawati. Dan ada pula pemahaman orang bahwa gereja itu artinya pimpinan. Jadi, pengertian gereja adalah sebagai umat yang dipanggil Tuhan. Maka pengertian gereja menurut kitab suci adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang mempunyai relasi sangat dekat dengan Allah. Ciri-ciri khas sebagai umat Allah. Pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Kedua, umat Allah terpanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Tiga, hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus mentaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Empat, umat Allah selalu dan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya, kita sebagai gereja umat Allah sedang berziarah di dunia menuju rumah Bapa di surga. Kedasar gereja sebagai umat Allah. Pertama, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktek hidup gereja perdana. Kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Tiga konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Pertama, konsekuensi bagi hierarki. Hierarki mesti menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diemban adalah tugas pelayanan. Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Hierarki semestinya memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Dua, konsekuensi bagi umat, bahwa umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain. Artinya, umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja di lingkungan atau di stasi dengan segala karisma karunia yang dimilikinya. Tiga, konsekuensi dalam hubungan hierarki dan umat. Hierarki harus menyadari bahwa umat itu rekan kerja atau partner dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa. Di sini harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama meskipun fungsi yang. Evaluasi dari pertemuan ini, tolong dikerjakan 3 soal.